Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kelas virtual metode penelitian pendidikan, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan di Indonesia. Ini kita sudah sampai pada pertemuan 10. Nah, nanti akan membahas tentang penelitian deskriptif. Ini banyak deskripsikan istiwa dalam itu kita akan tentang tujuan pembelajaran, yaitu di pembelajaran sebelumnya tujuannya adalah supaya mahasiswa memahami metode penelitian deskriptif. Nah, itu maksudnya memahami itu adalah Anda paham, tidak hanya mengerti, tapi memahami itu adalah lebih jauh lagi, artinya nah berkaitan dengan itu harus mengetahui karakternya bagaimana, karakter gimana. Nah, demikian Anda setelah mengerti itu, diharapkan Anda bisa merancang penelitian yang menggunakan metode. Ini tujuannya adalah nanti apabila Anda merancang penelitian, menemukan masalah, itu bisa memilih apakah ini saya menggunakan deskriptif atau penelitian tindakan kelas atau Enggak, dengan demikian Anda diharapkan dapat merancang pelaksanaannya. Oh, kalau penelitian deskriptif itu nanti yang saya ini dah. Ya. Oke, lanjut sekarang adalah metode penelitian deskriptif itu adalah sebuah metode penelitian yang berusaha mengumpulkan informasi tentang status sesuatu gejala apa adanya pada saat. Nah, yang perlu dijelaskan di sini adalah informasi tentang segala sesuatu gejala apa adanya pada satu saat tertentu. Nah, informasi apa adanya itu adalah Anda mendeskripsikan saja sesuai dengan judulnya itu tadi, toh. Jadi Anda itu hanya mendeskripsikan saja. Anda tidak melengok kenapa demikian, apa sebabnya, dan sebagainya, tapi mendeskripsikan apa adanya. Itu yang disebut metode penelitian deskriptif. Metode ini tidak bisa digunakan untuk gejala atau fenomena yang sifatnya sementara. Nah, ini juga penting. Artinya bahwa kalau fenomena itu hanya terjadi pada saat itu tidak bisa. Akan tetapi itu adalah sudah menjadikan pola. Sehingga di situ sudah ada pola-pola tertentu yang di dalamnya itu ada keterkaitan dengan lingkungannya itu. Nah, ya. Misalnya guru seni budaya dalam mengajar itu dia selalu menggunakan strategi, misalnya setiap awal pelajaran guru selalu memberikan pertanyaan, dan pertanyaan itu siapa yang bisa mengajukan pertanyaan akan diberi hadiah. Nah, itu setiap saat juga harus begitu. Itu tidak boleh hanya sekali saja, sehingga itu tidak ditemukan nanti sebetulnya apa atau di balik itu. Nah, itu yang penting adalah itu. Jadi metode penelitian deskriptif itu adalah mengumpulkan informasi status
sesuatu gejala apa adanya dan pada saat tertentu. Nah, saat tertentu itu adalah pada waktu saat ketika Anda mengadakan penelitian. Kenapa kok begitu? Nah, nanti setelah mungkin beberapa tahun kemudian itu bisa berubah karena lingkungannya berubah. Karena misalnya perkembangan teknologi, itu sudah tidak digunakan. Nah, itu artinya sudah tidak Anda tidak harus mempelajari dari waktu penelitianmu sampai sekarang, sampai pada saat perubahan itu. Tapi yang pada saat tertentu itu saja. Sebenarnya untuk apa sih? Ini bisa digunakan untuk semua bidang dan berbagai masalah. Ini manfaatnya adalah bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang informasi yang mutakhir. Jadi, informasinya harus yang mutakhir, bukan misalnya sudah ada penelitian dahulu, Anda tinggal copy saja, itu enggak, tapi artinya hasil informasi terakhir. Misalnya pada saat ini Anda mengamati tentang tadi, guru waktu mengajar tadi. Nah, sehingga ini dapat digunakan sebagai, oh pada waktu itu guru itu mengajarnya begini, kan gitu. Nah, mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna. Nah, jadi meskipun tadi dijelaskan bahwa ini tidak menganalisis mengapa demikian, terus kenapa sebabnya, tapi di situ Anda harus menjelaskan juga faktor-faktor mengapa itu kok demikian. Mengapanya itu artinya bahwa oh guru melakukan ini itu karena dia mempunyai pengalaman bahwa itu adalah sangat berhasil. Ya, cuma sampai di situ saja. Kemudian mengidentifikasi situasi tertentu. Saya pikir ya, jadi penelitian deskriptif itu adalah mengumpulkan informasi status segala sesuatu apa adanya. Nah, metode kalau ini sebetulnya ada metode deskriptif yang di metode kuantitatif itu juga ada metode deskriptif. Nanti mungkin akan disinggung pada bagian lain, ya. Metode kuantitatif. Jadi di dalam metode deskriptif kualitatif itu ciri-cirinya adalah mampu menggambarkan fenomena dari waktu ke waktu dalam suatu alam atau dalam secara alami, ya. Jadi secara alami menggambarkan sesuatu secara alami tanpa adanya menggambarkan dari waktu ke waktu dalam situasi yang alami tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dengan informan. Ini artinya begini, bahwa kenapa kok menekankan begini? Karena kalau informannya tadi, penelitinya tadi itu hubungannya adalah tidak tidak wajar, tidak apa adanya, biasanya hasilnya akan ada bias atau tidak membicarakan apa adanya. Misalnya kalau dalam hubungan antara informan dan peneliti itu lebih baik sebagai saudara atau apa. Sehingga nanti kekurangan-kekurangan yang ada di situ tidak akan diungkapkan karena dia pekewuh. Pekewuh itu artinya nggak enak.
Yang kedua adalah memungkinkan pendokumentasian sistematis tentang pelaksanaan program, sehingga dapat digunakan sebagai landasan pengembangan teori secara induktif. Nah, ini kan gini, kalau itu sudah dokumentasikan, itu nanti akan bisa dikembangkan. Ini misalnya penelitian selanjutnya. Oh, saya ingin coba ini. Apakah ini sampai sekarang masih berlaku atau enggak? Nah, itu artinya menguji hasil penelitian itu atau mengembangkan hasil penelitian itu. Apakah ini masih digunakan sampai sekarang dan kenapa? Nah, itu akan maksudnya ada yang dimasukkan ada. Ketiga, memungkinkan dilaksanakan analisis induktif berorientasi pada eksplorasi. Nah, penemuan dan logika induktif menemukan teori yang bersumber pada pola dan kenyataan yang sesungguhnya. Ini begini, Pak, misalnya ketika Anda mengetahui proses pembelajaran di suatu sekolah, oh ini menarik. Itu kan kalau belum ada yang meneliti, Anda harus mengeksplorasi, kan belum tahu kenapa kok demikian. Nah, itu Anda akan mengeksplorasi. Jadi, caranya adalah menanya kepada informan itu tentang hal itu, sehingga nanti akan ditemukan mengapa kok ya, Anda harus mengeksplorasi sendiri. Apakah itu ada misalnya kalau tentang faktor-faktor, apakah itu ada faktor lingkungan, ada faktor ekonomi, ada faktor itu kan belum diketahui, sehingga dengan Anda dengan eksplorasi itu diharapkan akan ketemu. Yang keempat adalah memungkinkan pendeskripsian perilaku manusia dalam konteks natural, yaitu konteks menyeluruh karena fenomena hanya dapat ditangkap maknanya dalam konteks. Jadi, misalnya di sekolah X itu kan dia tidak bisa menyelenggarakan tanpa keterkaitan dengan lingkungannya. Misalnya apakah lingkungannya di sana itu nyaman, apakah lingkungannya industri atau bukan, apakah di sana itu masyarakatnya mendukung, apakah di sana itu kalau mencari anak-anak dan itu mudah dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan konteks. Nah, urutannya adalah ini. Nah, ini apabila nanti Anda sudah melakukan penelitian deskriptif, maka di periode selanjutnya Anda bisa menggunakan metode deskriptif tapi yang eksplanatif. Yang pertama ini eksplorasi ya, eksploratif. Yang kemudian yang kedua ini eksplanatif. Nah, eksplanatif itu artinya Anda sudah harus bisa menjelaskan ya. Kalau yang sini hanya mendeskripsikan saja, mengeksplor apa yang ada di situ, tapi di sini sudah bisa menjelaskan keterkaitan antara faktor. Nah, setelah itu dilakukan eksperimen. Nah, ini misalnya kalau saya kembangkan begini itu jadinya apa? Nah, itu yang dimaksudnya. Menurut Sutopo, ini tataran lanjut dari penelitian deskriptif ini adalah penelitian terapan jenis evaluasi kebijakan dan pengembangan. Ini artinya kalau sudah di eksperimen ini bisa menggunakan penelitian evaluasi kebijakan ataupun Anda tidak usah memikirkan yang ini dulu karena ini mungkin nanti kalau S2 baru sampai ke sini. Yang pertama, yang pada saat ini yang diperlukan adalah Anda bisa mengetahui metode penelitian deskriptif dan manfaat. Baik. Selanjutnya adalah ciri penelitian deskriptif ini adalah
mengumpulkan data terbatas pada suatu fenomena. Ini sudah jelas ya, mengutamakan informasi variabel daripada individu. Ya. Jadi variabelnya yang dipentingkan bukan individu. Untuk mengukur gejala yang ada tanpa mempertimbangkan sebab mengapa demikian ya, yang sudah. Nah, ini penelitian deskriptif itu ada macam-macam, ada survei, ada studi kasus, ada penelitian pengembangan, ada tindak lanjut, penelitian analisis dokumen, dan ekspos foto. Nah, yang kalau di dalam metode penelitian kualitatif itu biasanya yang benar adalah studi kasus. Tetapi mari kita tinjau tentang apa itu survei, studi kasus, dan sebagainya itu. Nah, survei adalah mengukur gejala dan mengesampingkan sebabnya untuk memperoleh gambaran umum tentang karakter populasi. Ruang lingkupnya yaitu sensus misalnya, meneliti seluruh populasi yang diinginkan. Itu kalau menggunakan populasi. Tapi kalau menggunakan sampel adalah diteliti dari sebagian kecil dari populasi. Saya pikir sudah saya jelaskan dulu ya. Nah, selanjutnya pokok masalahnya adalah membuat tabulasi, yaitu hasil, misalnya hasil pemilu, hasil pekerjaan tentang pekerjaan orang tua. Nah, mengukur objek tidak nyata, misalnya ini yang ini nyata ya, yang ini tidak nyata, misalnya pendapat, minat, prestasi ini. Ya. Ini adalah yang tidak nyata. Contohnya adalah minat siswa SMA mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari, tingkat kebugaran siswa SD, dan sebagainya. Artinya bahwa survei itu sebetulnya untuk mengetahui pada tingkat gambaran umum saja, yang bagian kulitnya saja. Misalnya kalau kita sering banyak mendengar di kehidupan sosial adalah survei sensus penduduk itu ya. Sensus penduduk itu kan semuanya ditanyai tentang warganya berapa, anaknya berapa. Itu untuk menggambarkan setelah nanti itu diukur maka hasilnya adalah begini. Rakyat Indonesia itu sebagian besar adalah berada pada ekonomi menengah ke atas. Pendapatan yang dari pegawai negeri sekian, pegawai swasta sekian, mahasiswa sekian, dan seterusnya. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah nanti untuk menentukan kebijakan. Kalau misalnya ingin meningkatkan kualitas pendidikan, nah pada saat ini keadaan ekonominya sekian, nah apabila naik, coba ini akan saya coba untuk menaikkan dari segi fasilitas ditambah misalnya ya. Nah, nanti bertambah enggak? Nah, itu yang seperti saya tata bisa digunakan untuk selanjutnya adalah penelitian studi kasus. Ini untuk identifikasi rinci tentang seseorang atau unit dalam kurun waktu tertentu. Menggambarkan subjek secara menyeluruh tingkah laku dan hal-hal yang menghimpun dan menganalisis suatu kasus dari segi positif dan negatif. Nah ini. Jadi kalau studi kasus itu biasanya adalah unit sasarannya adalah orang atau unit ya. Misalnya unit kegiatan ekstra kurikuler musik atau tari atau drama di sini ya. Itu biasanya di sekolah X ya, di situ saja yang dipelajari. Itu kan banyak mahasiswa kan banyak begitu yang S1 ya. Menggambarkan subjek secara mulus tingkah laku dan yang gitu ya ini ya. Jadi
Ya, yang digambarkan itu tidak hanya yang positif, yang dilaporkan tidak hanya yang positif saja, akan tetapi juga ciri-cirinya peneliti mencermati serta secara mendalam dan menyeluruh objek data meliputi kemampuan masa lalu dan lingkungan objek sekarang. Ya, bisa individu atau unitnya. Jadi kalau yang tadi di deskripsi itu adalah waktunya pada waktu tertentu. Tapi ini adalah bisa waktu dulu dan sekarang, sampai sekarang. Artinya sampai terbentuknya kelompok atau individu sampai saat ini. Ya. Contohnya adalah faktor penghambat kegiatan ekstrakurikuler seni tari SMA 1 Yogyakarta. Kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah penelitian pengembangan. Ini untuk menyelidiki kemajuan dari beberapa dimensi. Untuk mengetahui perkembangan subjek atau cirinya ini adalah alurnya panjang, yaitu peneliti mengikuti perkembangan subjek dalam waktu tertentu. Cross section, jadi bilang singkat, penelitian mengamati subjek penelitian dari berbagai tingkat karakteristik pada waktu yang sama. Ini diamati, ini biasanya membutuhkan waktu lama dan ini jarang dilakukan oleh mahasiswa. Contohnya adalah penambahan berat dan tinggi badan siswa SD dan SMP di Bantul misalnya, yaitu contohnya. Kalau dulu beratnya sekian, sekarang tambah sekian, misalnya sekian. Ini kalau dari segi. Selanjutnya adalah penelitian lanjutan. Ini untuk menyelidiki perkembangan lanjutan setelah diberi perlakuan atau kondisi. Nah, apabila yang tadi itu penelitian perkembangan itu tidak diberi perlakuan, akan tetapi pada penelitian lanjutan ini diberi perlakuan. Ya. Perlakuan itu apa? Maksudnya diberi percobaan, diberi hal-hal yang khusus. Nanti untuk dilihat apakah dia mempengaruhi perilaku objek atau subjek penelitian itu atau tidak. Ya. Lakukan itu bisa pelatihan, pendidikan, pembinaan, dan ciri-cirinya adalah untuk menilai keberhasilan program dalam pendidikan berupa program pendidikan. Mengevaluasi efektivitas pendidikan prasekolah. Peneliti mengidentifikasi anak-anak yang mengikuti pendidikan TK dan anak-anak yang tidak. Kira-kira. 6 adalah penelitian analisis dokumen. Ini untuk mengumpulkan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen. Disebut juga penelitian analisis isi dokumen. Ciri-cirinya peneliti bekerja sama dengan objek dan sistematis untuk mendeskripsikan isi bahan komunikasi melalui pendekatan. Ini adalah penggunaan metode demonstrasi guru pendidikan jasmani di wilayah Sleman, penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran seni tradisional, ekspansi buku teks terhadap kurikulum KTSP. Itu adalah maaf ya tadi nomornya dari 1 terus 3, jadi ini sebetulnya jumlahnya 6, tapi karena tadi terselip 1. Untuk menyelidiki permasalahan dan mempelajari variabel berupa pencarian empirik sistematik mengontrol variabel bebas. Ciri-cirinya peneliti berusaha menentukan sebab atau alasan adanya perbedaan dalam status kelompok individu. Sifatnya sama dengan metode eksperimen, akan tetapi tanpa pengontrolan. Ini adalah perbandingan akurasi tembakan tangan kiai, tangan kanan, dan buahnya tangan kiri.
tangan kiri, tangan kanan, dan keduanya anggota UKM basket isi Jogja Kejar. Misalnya gini ya, aku menembakkan itu melempar itu. Jadi yang penelitian deskriptif itu bisa digunakan untuk bermacam-macam itu. Akan tetapi eh, yang sering digunakan untuk mahasiswa itu adalah untuk mendeskripsikan keadaan apa adanya. Nah, setelah itu baru dimodifikasi. Misalnya kalau itu diberi perlakuan bagaimana, dan makanya secara waktu tertentu bagaimana, itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini ada bisa Anda latihan dan merancang desain dan instrumen. Kemudian metodenya tulislah skripsi dan Anda akan memilih apa, skripsi atau yang lain. Rancangan itu yang dapat saya sampaikan apabila dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.